Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas RB mata kuliah Rekayasa Trafik dari program studi Teknik Telekomunikasi yang beranggotakan di sini yang pertama ada John Peter, lalu ada saya sendiri Muhammad Riko Satyadi, lalu ada Hikmah Lina, dan juga ada Muhammad. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan coba memaparkan hasil kerja dari evaluasi tengah semester yang sudah kami kerjakan, di mana pada perintahnya kami diminta untuk membuat 4 soal dengan tiap soalnya itu memuat materi atau tema yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu kami yang terhormat Ibu Uri. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama untuk soal di materi konsep dasar trafik yang akan dijelaskan oleh teman saya Hikmah Lina. Kepada Hikmah Lina dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk soal pertama, untuk materi pertama kita ada konsep dan trafik, yang dimana 200 mahasiswa terkoneksi ke jaringan Wi-Fi yang mempunyai bandwidth 1500 Mbps selama 10 menit dan berkomunikasi menggunakan berbagai media sebagai berikut. Yang pertama, 60 mahasiswa berkomunikasi melalui WhatsApp dengan mengirim 120 pesan dan menerima 100 pesan dengan ukuran pesan rata-rata 200 karakter. Yang kedua, 50 mahasiswa masing-masing berkomunikasi melalui Line dengan mengirim 100 pesan dan menerima 120 pesan dengan ukuran pesan rata-rata 180 karakter. Untuk yang ketiga, 50 mahasiswa masing-masing berkomunikasi melalui Messenger dengan mengirim 100 pesan dan menerima 80 pesan dengan ukuran pesan rata-rata 200 karakter. Untuk yang keempat, 20 mahasiswa masing-masing melakukan panggilan telepon dan tiap telepon mengirim rata-rata 5.000 paket suara dengan ukuran paket rata-rata 1.000 byte dan menerima 6.000 paket suara dengan ukuran paket rata-rata 1.200 byte. Untuk yang kelima, 20 mahasiswa masing-masing mengakses halaman website dengan membuka 200 halaman website. Satu halaman website setara dengan 16.000 karakter. Maka jika karakter dikodekan dalam ASCII atau 16 byte per karakter, hitunglah. Yang pertama, volume traffic yang dibangkitkan oleh seluruh pengguna. Yang kedua, intensitas traffic pada jaringan Wi-Fi tersebut. Penyelesaiannya, A. Untuk volume traffic, menggunakan rumus V sama dengan C dikali H. V adalah volume traffic, C adalah panggilan, dan H adalah holding time. Dapat diketahui bahwa V volume trafficnya yaitu 2.284.533,33 bps. Untuk intensitas traffic, A. Intensitas traffic sama dengan V per T. V adalah volume traffic dan T merupakan periode. Diketahui bahwa hasilnya 0,01903777778 Erlang. Untuk soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di materi yang kedua atau di soal kedua ada materi variasi trafik dan jam sibuk. Jadi di sini ada soal sepanjang jam sibuk sebuah trafik terdapat 2.400 panggilan yang ditawarkan ke satu grup trunk dan ada 8 panggilan yang dibuang atau hilang. Nah, jika dalam jam sibuk terdapat rata-rata panggilan waktu sebesar 4 menit, maka tentukan A. Trafik yang ditawarkan, trafik yang berhasil, trafik yang hilang, dan juga nilai GOS, lalu total waktu kongesti. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama kita cari dulu trafik yang ditawarkan dengan rumus intensitas trafik, yaitu A sama dengan C kali H per T. Seperti diketahui tadi, C ini merupakan call ya atau panggilan dan juga H merupakan holding time dan T merupakan periode yang sudah ada di soal ya. Lalu kita substitusikan di sini 2400 dikali 4 per 60 didapatkan hasil 160 Erlang. Lalu untuk soal yang B yaitu trafik yang berhasil,
terlebih dahulu kita mencari nilai trafik yang lolos atau biasa disimbolkan dengan Y. Nah, di sini kita masukkan C dikurang R, atau C ini merupakan call dan R merupakan panggilan yang hilang atau lost call. Di sini ada 8 panggilan. Nah, disubstitusikan nilainya, lalu didapatkan hasil 2392 erlang. Nah, di sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari trafiknya. Jadi ada panggilan yang ditawarkan itu 2400, lalu di sini ada R atau panggilan yang hilang sebesar 8, lalu keluarannya atau Y itu sebesar 2392 yang merupakan nilai trafik yang lolos. Nah, setelah mendapatkan nilai trafik yang lolos, kita bisa menghitung AC ya, atau trafik yang berhasil dengan rumus Y kali H per T. Nah, didapatkan hasil 159,47 erlang. Selanjutnya yang C, menghitung trafik yang hilang. Jadi menggunakan dua rumus. Di sini ada AR sama dengan R kali H per T, dan juga AR sama dengan A min C. Nah, dari kedua rumus ini didapatkan hasil yang sama, yaitu 0,53 erlang. Nah, selanjutnya menghitung nilai GOS dalam satuan persen ya. Jadi untuk menghitung nilai GOS itu ada dua rumus juga di sini sebenarnya. Yang pertama itu ada A min Y per A dan juga R per A. Nah, di sini kita menggunakan R per A, di mana R-nya itu 8, atau panggilan yang hilang itu 8, dibagi jumlah trafik atau trafik yang ditawarkan 2400. Nah, didapatkan 0,003 erlang, dan dalam satuan persen yaitu 0,3%. Lalu yang terakhir bagian E itu menghitung waktu lamanya kongesti dengan rumus B kali T, di mana B ini merupakan hasil dari GOS-nya dan juga T merupakan periode dalam satuan detik yang dikonversi ke detik gitu. Jadi hasilnya 0,8. Mungkin cukup untuk materi nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah pada soal yang ketiga, yaitu materinya pemodelan sistem. Jadi, diketahui suatu kanal N sama dengan 5 pada suatu link. Jika jam sibuk adalah 600 panggilan dan rata-rata panggilan waktu sebesar 5 menit, maka tentukan yang A ialah trafik yang ditawarkan, yang kemudian yang B probability blocking call-nya atau BC, yang C ialah kemudian bila kapasitas link dibesarkan yang tadinya 5 kanal menjadi 8 kanal, maka berapakah probability blocking call-nya atau BC-nya. Baik, untuk penyelesaiannya yang pertama itu yang A, yaitu trafik yang ditawarkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi, yaitu menggunakan rumus intensitas trafik, di mana A sama dengan C dikali H per T. Nah, lalu disubstitusikan tadi, yaitu C-nya 600, H-nya adalah 5, dan T-nya yaitu 60. Jadi hasilnya ialah untuk intensitas trafiknya ialah 50 erlang. Kemudian ialah mencari probability blocking call-nya atau BC-nya. Jadi menggunakan rumus Pn sama dengan A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai N, lalu A faktorial dibagi I faktorial. Nah, lalu disubstitusikan tadi nilai A-nya itu yang kita dapat tadi 50 erlang, jadi 50 dipangkatkan N-nya itu jumlah kanalnya tadi yaitu adalah 5, jadi 50 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dibagi 50 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 50 pangkat 1 per 1 faktorial hingga 50 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, lalu didapatkanlah hasil sebagai berikut, dan hasilnya ialah 260,4170 dibagi 2886720, sehingga hasil probability blockingnya ialah 0,902121 atau 90%. Kemudian ialah mencari yang probability blocking call atau BC jika kapasitas linknya dibesarkan menjadi 8 kanal. Nah, menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu Pn sama dengan A pangkat N per N faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 hingga N
dikalikan A faktorial dibagi I faktorial. Lalu dijabarkan seperti tadi itu 50 pangkat 8 per 8 faktorial dibagi 50 pangkat 0 per 0 faktorial hingga 50 pangkat 8 per 8 faktorial. Sehingga didapatkan dari masing-masing tersebut seperti yang dipaparkan. Lalu ialah hasil penjumlahannya ialah 968812000 dibagi 11484100120. Sehingga probability blocking call-nya ialah 0,843612 atau 84, sekian persen. Jadi ketika kapasitas link dinaikkan dari 5 menjadi 8 kanal, maka blocking call-nya itu akan mengalami penurunan dari 90% ke 84%. Sekian yang bisa saya paparkan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, untuk yang materi keempat tentang pemodelan trafik Erlang. Di sini kita menggunakan salah satunya tentang distribusi Erlang. Yang dimana contoh soalnya tuh diketahui suatu kapasitas trafik yang dimana intensitas trafiknya itu sama dengan 10 Erlang. Jika jumlah kanal meningkat dari 0 sampai 7 kanal, nah pertanyaannya berapa ghost yang terjadi apabila kanal menjadi 7? Nah, di sini kita menggunakan rumus dari distribusi Erlang yang dimana rumusnya itu E sama dengan A dikali E N kurang 1 per N ditambah A dikali E N kurang 1. Nah, di sini kita ketahui untuk yang N sama dengan kanalnya itu untuk yang kanalnya itu diketahui 0 sampai 7. Yang dimana N itu merupakan sama dengan jumlah sirkuit atau server yang melayani, yang kemudian ada A yang dimana merupakan trafik yang ditaruhkan kepada Tron, dan juga E merupakan lambang dari distribusi Erlang. Nah, kita cari untuk yang N sama dengan 0, di mana N0 itu merupakan konstan bernilai 1. Nah, kemudian kita cari untuk yang N sama dengan 1, mendapatkan hasil 0,91 dan seterusnya untuk sampai N7, yaitu 0,41. Nah, untuk mencari berapakah nilai ghost yang terjadi apabila kanal menjadi 7, maka kita menggunakan untuk yang N sama dengan 7. Maka kita kalikan untuk nilai ghost, yaitu 0,41 dikali 100%. Maka didapatkan nilai ghost-nya itu sebesar 41%. Untuk grafiknya, grafik dari rate of service-nya kita dapat lihat di samping kanan. Oke, mungkin sekian dari soal nomor 4. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Mungkin sekian pemaparan hasil kerja evaluasi tengah semester dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.